Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan asuransi umum. Ini pertemuan kita yang ke-9 ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas untuk lanjutan dari distribusi diskrit ya. Ini bagian yang kedua. Kalau sebelumnya kita sudah masuk kepada pengenalan dan juga mengenal dua buah distribusi yang masuk ke dalam keluarga distribusi diskrit yaitu Poisson dan negatif binomial ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas lanjutannya ya. Kita mulai mungkin dari distribusi binomial ya. Oke. Nah, jadi eh, distribinomial ini itu adalah salah satu distribusi diskrit yang digunakan ya dalam pemodelan banyaknya klaim ya. Jadi fokusnya itu adalah pada banyaknya klaim. Nah, jadi distribusi ini memiliki sifat yang berbeda dari Poisson dan juga binomial negatif yang membuatnya sangat berguna. Nah, apa saja itu sifatnya? Yang pertama, variansinya itu bernilai lebih kecil daripada meannya. Nah, terus kenapa kalau misalkan variansinya lebih kecil? Nah, kalau misalkan variansinya itu lebih kecil daripada meannya, ini akan eh, berguna untuk apa? Ketika misalkan kita punya data di mana variansi sampel yang diamati itu lebih kecil daripada mean sampelnya gitu. Nah, jadi eh, sifat ini itu sangat berguna dan penting dalam kita memodelkan banyaknya klaim. Nah, kemudian yang kedua adalah di distribusi binomial ini itu mampu menggambarkan kondisi di mana M resiko yang didefinisikan sebagai klaim atau kerugian. Gitu. Maksudnya gimana? Mungkin kita coba lihat dulu ya. Nah, misalkan gini, misalkan katakanlah kita punya M buah resiko yang independen ya, dan identik dengan Q itu adalah peluang terjadinya risiko ataupun klaim. Nah, sebagai contoh, eh, kalau misalkan kita ngomongin masalah asuransi jiwa, ya, di mana suatu individu itu mempertimbangkan keberadaan kelas mortalitasnya, yaitu misalkan semua perokok laki-laki berusia 35 tahun dengan durasinya adalah 5 periode setiap polisnya. Nah, jadi dalam hal ini kita akan membuat Q ini adalah sebagai peluang bahwa seseorang dari definisi tadi, yaitu yang laki-laki perokok dengan durasi 5 tahun tadi, akan meninggal tahun depan. Nah, maka banyaknya klaim untuk satu orang itu akan mengikuti distribusi Bernoulli dengan probabilitasnya satu min Q pada saat nol atau gagal dan probabilitasnya itu Q saat dia satu atau sukses. Berarti dalam keadaan sukses ini apa yang dimaksudkan? Kalau misalkan Q-nya itu adalah peluang seseorang yang meninggal gitu ya, maka peluang suksesnya ini berarti ya Q itu adalah saat satu atau sukses. Berarti keadaannya adalah eh, orangnya meninggal gitu ya, orangnya meninggal gitu. Mungkin kurang kelihatan ya. Nah, jadi maksudnya gimana sih sebenarnya gitu. Nah, kita bisa membuat model gitu ya dengan mengklasifikasikan suatu kelompok tertentu dari mortalitas yang ada. Salah satunya tadi nih kita mempertimbangkan suatu kelompok laki-laki yang mana mereka perokok dan usianya sudah 35 tahun gitu. Nah, sebenarnya ada banyak kelompok lain gitu. Bisa aja kita ambilnya yang usianya 30 tahun misalnya seperti itu. Itu boleh gitu. Nah, jadi ada banyak definisi yang bisa kita lakukan, tapi dalam hal ini kita ambil saja contohnya sebagai semua laki-laki yang perokok dan usianya sudah 35 tahun dengan durasi periodenya adalah 5 tahun setiap polisnya gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan fungsi pembangkit untuk banyaknya klaim per individu, ya. Gimana itu? Ya, berarti ingat ya kalau misalkan VZ itu adalah ekspektasi dari Z pangkat K ya sama dengan sigma dari Z dipangkatkan K dikali dengan VK. Nah, ingat bahwa di sini nilai K-nya itu hanya ada dua, yaitu ketika K sama dengan nol dan K sama dengan satu. K sama dengan nol ini berarti dia gagal ya. Ini gagal dan ketika dia satu maka dia sukses.
Nah, tadi kita tahu bahwa kalau misalkan dia gagal, peluangnya berapa? Peluangnya itu adalah satu dikurang Q, dan di sini peluangnya adalah Q. Nah, jadi kita tinggal seperti itu sini. Berarti kalau misalkan ini untuk K-nya sama dengan nol, maka nilainya adalah peluangnya satu dikurang Q kita kali dengan Z dipangkatkan K-nya pangkat nol. Nah, kemudian kalau misalkan K-nya sama dengan satu, berarti yang ini, ya ini K sama dengan satu. Tidak terlihat. Nah, maka dia kalau kita sederhanakan itu ya kita akan punya bentuknya eh, berarti satu dikurang Q itu kan dikali Z nol itu Z pangkat nol kan satu ya, berarti satu dikurangin Q. Oke, tidak terlihat ya. Ini warnanya kontras banget. Kalau pakai ini satu dikurang, oke. Ini emang cocok warna putih ya. Nah, ini satu dikurangin Q ditambah QZ. Nah, kalau misalkan kita kelompokkan Q-nya, maka menjadi satu ditambah QZ min satu. Nah, kalau misalkan terdapat M buah resiko yang independen, maka fungsi pembangkit peluangnya itu menjadi seperti ini. Kita pangkatkan saja sebanyak M kali. Kenapa demikian? Ya karena kalau misalkan kita punya M risiko yang dia saling bebas, maka bentuk PZ-nya itu harusnya menjadi perkalian gitu ya. Jadi dalam hal ini maka harusnya si PZ-nya itu adalah sigma perkalian dari PZI-nya gitu ya. Nah, karena semuanya sama, maka ya bentuknya adalah ya katakanlah I1 sampai dengan M gitu ya. Nah, maka kita punya bentuk satu ditambah QZ min satu ini sebanyak M kali gitu ya. Berarti sama aja dengan satu dikurang QZ min satu dipangkatkan dengan M kali gitu. Hmm. Nah, jadi dari sana eh, kita bisa menurunkan ya sehingga bisa punya fungsi peluang untuk K-klaim dari distribusi binomial ya. Di mana kalau misalkan ya kita mau tahu nilai dari PK-nya atau probabilitas bahwa N-nya itu sama dengan K, maka itu sama saja dengan kombinasi MK dikali Q pangkat K, satu dikurang Q dipangkatkan M dikurang K. Untuk K-nya dari nol sampai dengan M. Jadi kita punya dua parameter di sini, M dan juga Q. Dari mana kita bisa tahu? Ya, perhatikan bahwa eh, PK ini adalah peluang bahwa akan terjadi K-claim, ya. Peluang terjadi K-claim. Berarti kalau terjadi K-claim berarti ini sukses. Sukses sebanyak K. Dengan peluangnya tadi apa? Peluangnya adalah Q kalau sukses ya. Nah, jadi kalau misalkan nih kita punya totalnya kan ada M claim, sorry bukan M claim ya, M polis gitu ya. Ada sebanyak M polis. Nah, maka dari M ini ternyata ada sebanyak K yang claim. Berarti kan sisanya itu adalah M min K itu tidak claim ya. Kalau dia tidak claim berarti artinya gagal. Di sini artinya gagal. Nah, tapi kita tidak tahu persis kan ya sebenarnya dari M polis ini yang mana yang claim gitu. Jadi makanya di sini kita menggunakan kombinasi gitu ya. Kita gunakan kombinasi ya sesuai dengan distribusi binomial juga ya. Ya, kombinasi kenapa ya? Karena kita tidak tahu persis sebenarnya yang mana nih yang klaim mana yang tidak gitu. Jadi kita ingin eh, ya pokoknya ada sebanyak klaim dari M polis yang ada gitu. Nah, maka peluang suksesnya kita pangkatkan dengan K. Kenapa? Karena kan ada sebanyak K yang sukses, berarti ya peluangnya tadi Q. Q-nya kita pangkatkan sebanyak K kali gitu. Kemudian dikalikan lagi dengan peluang mereka yang tidak sukses. Yaitu satu dikurang Q dipangkatkan berapa? Dipangkatkan M min K gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa menentukan variansi dan juga variansinya. Caranya gimana? Kita bisa memanfaatkan fungsi ini fungsi pembangkit peluangnya ya. Nah,
Tadi ingat ya, kita punya bahwa PZ-nya itu adalah satu ditambah dengan Q Z min satu dipangkatkan M. Ya, tadi bentuknya seperti ini ya. Oke, oke. Nah, kalau kita turunkan sekali P aksen Z-nya itu maka kita punya bentuknya M. Kita kali dengan satu ditambah Q Z min satu dipangkatkan M min satu. Oke, M min satu. Nah, kemudian kita kali dengan apa? Kita kali dengan turunan dari ini. Oke, mungkin tidak terlihat. D per DZ dari satu ditambah Q Z min satu. Apa turunannya? Turunannya itu nilainya adalah Q. Ya. Nah, jadi bisa kita tulis ulang bahwa ini sama saja dengan M dikali Q satu ditambah Q Z min satu dipangkat M min satu. Nah, kita tahu kemarin apa? Bahwa ekspektasi N itu sama dengan P aksen satu. Berarti sama aja dengan M dikali Q, lalu satu ditambah Q Z min satu. Oke, berarti satu kurang satu ya. Q satu kurang satu dipangkatkan M min satu. Nah, ini nilainya pasti sama dengan satu karena satu kurang satu nol, satu gitu ya. Satu dipangkatkan berapapun satu. Berarti yang tersisa adalah M dikali Q. Jadi itulah pembuktian kenapa kok bisa ekspektasinya itu adalah M dan Q. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa menentukan variansinya. Kita menentukan variansi, kita tentukan dulu turunan keduanya. Ya, ingat kemarin kalau misalkan eh, kita punya ya bahwa variansi N ini kan adalah ekspektasi N kuadrat dikurangin ekspektasi N dikuadratkan. Nah, bentuknya ini dia sama saja dengan ekspektasi N min 1 ya. Kemudian ditambah dengan ekspektasi N dikurangkan dengan ekspektasi N dikuadratkan. Gitu ya. Nah, di mana bentuk yang ini itu adalah P2 aksen 1. Nah, jadi kita perlu menentukan turunan keduanya. Nah, jadi kalau kita turunkan turunan keduanya, ya, maka itu harusnya kita bisa dapat bahwa nilainya adalah M-1 M Q eh, kuadrat ya. Karena diturunkan lagi dengan terhadap Q ya. Berarti ini satu ditambah Q Z min satu dipangkatkan dengan M min 2. Dan kalau kita cari P1 satunya ya, P double aksen satunya itu nilainya adalah M min 1 M Q kuadrat. Nah, dengan kita memasukkan nilai ini ke dalam persamaan yang ini tadi, maka nanti akan diperoleh variansinya bentuknya seperti ini. Ya. MQ 1 dikurangin Q. Ya, ini tinggal masukkan persamaan ini. Atau ini boleh dijabarkan menjadi M kuadrat Q kuadrat dikurangin MQ kuadrat. Ya. Nah, mungkin saya lanjutkan di sini. Ya. Lihat ya di sini. Tadi variansi N itu adalah P double aksen satu ya, P double aksen satu ditambah dengan P aksen satunya ya, ditambah dengan V aksen satu kemudian nanti dikurangkan dengan P aksen satu dikuadratkan. Berarti bentuknya tadi untuk P double aksen satunya adalah M kuadrat Q kuadrat dikurangin MQ kuadrat, kemudian ditambah dengan turunan pertamanya tadi adalah MQ ya, MQ, kemudian turunan pertamanya dikuadratkan menjadi M kuadrat Q kuadrat. Nah, bisa kita lihat di sini ini bentuknya sama ya. Bisa dicoret, jadi yang tersisa adalah MQ dengan MQ kuadrat. Kalau kita sederhanakan, kita gabungkan nilai dari MQ-nya, MQ, maka mendapatkan
bentuknya ini satu dikurang Q ya. Jadi seperti itu pembuktiannya. Kenapa kok bisa ekspektasi dan variansinya nilainya seperti itu. Oke. Nah, distribusi yang berikutnya itu adalah kelas AB0. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kelas AB0 gitu ya? Nah, jadi distribusi dari anggota kelas AB0 itu adalah distribusi-distribusi yang memenuhi persamaan ini. Di mana VK-nya itu sama dengan A ditambah B per K dikali dengan PK-1. Ya. Untuk K dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk suatu nilai A dan B konstanta, maka dia akan mendapatkan memenuhi persamaan seperti ini. Atau boleh dibuat bentuknya menjadi PK per PK-1 sama dengan eh, A ditambah B per K. Gitu ya, boleh kalau misalkan mau seperti ini. Ingat, berarti di sini bentuknya ini adalah K-nya dimulai dari 1 ya. Nah, jadi kalau misalkan kita substitusi, maka kita punya harusnya, misalkan seperti ini ya, P1 itu sama dengan eh, A ditambah B per 1 dikali P0. Atau ya boleh ditulis sebagai A plus B dikali P0. Begitu seterusnya. Berarti kalau misalkan P2, berarti dia A ditambah B per 2 P1. Nah, ini boleh kita tuliskan seperti ini misalkan ya. Misalkan A plus B per 2, P1-nya kita ganti jadi A plus B P0 gitu. Dan seterusnya. Nah, intinya dia akan memenuhi persamaan yang ini. Nah, kita akan coba lihat distribusi apa yang masuk ke dalam anggota kelas AB0 ini. Nah, ternyata anggota kelas AB0 itu ada 4 ini ya. Ini yang pertama, 1, 2, 3, dan 4. Poisson, binomial, negatif binomial, dan geometrik. Nah, di mana untuk Poisson nilai A-nya itu 0, B-nya lambda, dan P0-nya itu adalah E min lambda. Kemudian untuk binomial ini A-nya adalah min Q per 1 dikurang Q, kemudian B-nya adalah M plus 1 Q per 1 dikurang Q, dan untuk P0-nya adalah 1 dikurang Q dipangkatkan M. Dan untuk negatif binomial, A-nya itu adalah beta per 1 plus beta, dan B-nya itu R min 1, beta per 1 plus beta, lalu P0-nya adalah 1 plus B. Tadi pangkatkan min R. Nah, untuk geometrik itu adalah, ingat kasus khusus ya, ini adalah ketika R sama dengan 1. Nah, maka ini A-nya adalah beta per 1 plus beta, kemudian B-nya itu 0. Kenapa 0? Karena di sini R-nya 1, berarti 1 kurang 1 itu 0 ya. Kemudian ini 1 plus beta, pangkatnya min 1. Nah, eh bentar, kita coba lihat ya. Oke, nah berikut adalah pembuktian dari anggota kelas AB0 ya, yang kemarin juga sudah menjadi tugas untuk minggu ke-11. Eh, nah, jadi kita diminta untuk membuktikan bahwa eh, keempat informasi ini benar gitu ya. Untuk binomial A-nya berapa, B-nya berapa, P0-nya berapa, ini semuanya benar. Nah, ingat kembali tadi ya, untuk untuk yang masuk dalam ya suatu distribusi merupakan anggota dari kelas AB0 jika memiliki fungsi peluang yang memenuhi persamaan ini ya. Untuk satu anggota A per A dan B gitu ya, atau bisa juga ditulis persamaannya menjadi seperti ini. Oke, kita coba buktikan ya. Nah, kita mulai dari distribusi Poisson. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa fungsi peluang Poisson itu bentuknya adalah PK sama dengan E min lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial untuk K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari 0, berarti kita tinggal substitusikan K-nya sama dengan 0. Berarti P0 kita ganti setiap K menjadi 0, ya E min lambda, lambda pangkat 0 per 0 faktorial. Nah, ingat bahwa sesuatu dipangkatkan 0 itu pasti 1, dan 0 pangkat faktorial itu juga sama dengan 1. Berarti E min lambda dikali 1 per 1 itu sama dengan E min lambda. Berarti ini sudah benar ya, terverifikasi. Oke, nah selanjutnya tadi kan kita ingat bahwa persamaannya itu bentuknya adalah PK per PK-1 sama dengan A plus B per K. Nah, kita sudah punya bentuk PK-nya, sekarang kita tentukan bentuk dari PK-1-nya.
Nah, berarti kalau misalkan kita ubah nilai K-nya itu menjadi nilai K-1 di fungsi peluangnya, dengan kata lain kita menggantinya ya, berarti PK-1-nya. Nah, setiap K yang ada di persamaan ini tadi, kita ganti menjadi K-1. Berarti E min lambda dikali dengan lambda pangkat K-1 per K-1 faktorial. Untuk K-nya dari, eh, berarti kalau misalkan 0. Nah, di sini, oke, ini sorry ya. Harusnya kalau misalkan K-1, ini dimulai dari K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, bukan lagi dari nol. Kenapa? Karena kita akan eh, menggesernya ya, dari K menjadi K-1. Sehingga nanti di bawahnya ini harusnya dimulai dari nol gitu ya, kalau misalkan kita pakai persamaannya. Oke. Nah, berarti ya ingat tadi bentuk persamaan ini. Ingat bahwa PK per PK-1 itu memenuhi A plus B per K. Jadi kalau kita balik pun nggak masalah ya. Jadi A plus B per K itu sama dengan PK per PK-1. Nah, ini adalah persamaan PK-nya, dan yang ini adalah PK-1-nya. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa kita selesaikan dari sana. Yang pertama, ya, eh, kita lihat di sini K faktorial ini bisa kita ubah menjadi K dikali dengan K-1 faktorial. Ya, ingat sifat dari faktorial ya, di mana K faktorial itu sama dengan K kita kali dengan K-1 faktorial. Nah, kemudian perhatikan kembali bentuk dari ini. Nah, lambda pangkat K-1 ini sama aja dia dengan lambda dipangkatkan K dikali dengan lambda pangkat min 1 ya. Sifat dari apa? Dari perpangkatan. Ya, ini sifat perpangkatan. Nah, jadi bentuknya bisa kita ubah ke dalam seperti yang di bawah ini. Nah, dari sini berarti kita bisa lihat ada beberapa poin yang sama. Yang pertama, E pangkat min lambda. Lalu kemudian ada lambda pangkat K. Lalu ada K min 1 faktorial. Nah, jadi yang tersisa itu adalah 1 per K dibagi dengan apa? Lambda pangkat min 1. Nah, berarti ini sama saja dengan 1 per K pangkat lambda min 1. Atau lambda per K. Nah, lambda per K ini kan bisa kita tulis sebagai bentuk 0 ditambah lambda per K. Nah, kita lihat lagi bentuknya. A ditambah B per K itu sama dengan 0 ditambah lambda pangkat, sorry, lambda per K. Nah, kita lihat kesamaannya di sini. 0 dengan A itu sama, kemudian B dengan lambda itu sama. Berarti kita punya bahwa A-nya 0 dan B-nya lambda. Berarti terbukti, ya, benar. Gitu. Nah, jadi untuk Poisson itu sudah terbukti ya, nilai dari P0-nya dan juga nilai A dan B-nya. Nah, kita lanjutkan ke distribusi yang berikutnya. Nah, distribusi yang berikutnya itu adalah distribusi binomial. Tadi kita sudah tahu bahwa distribusi binomial itu fungsi peluangnya seperti ini. PK adalah MK, eh, kombinasi MK, kemudian Q pangkat K, 1 dikurang Q pangkat MK-1 ya, untuk nolnya, K-nya dari 0 sampai dengan M. Nah, kalau kita cari P0-nya ya, kita substitusikan untuk K sama dengan 0, maka P0 itu sama dengan kombinasi M0, kemudian Q pangkat 0, 1 dikurang Q dipangkatkan M kurang 0. Ya, berarti kombinasinya ini adalah M faktorial per 0 faktorial, M min 0 faktorial. Oke, berarti M faktorial per 0 faktorial, M min 0 faktorial ini sama dengan M faktorial per 0 faktorial itu 1, kemudian M dikurang 0 faktorial itu adalah M faktorial. Berarti sama nilainya, berarti 1 nilainya. Kemudian Q pangkat 0 ini nilainya sama dengan 1, lalu ini 1 dikurang Q dipangkatkan dengan M. Oke, benar. Berarti 1 kali 1 dikali 1 dikurang Q pangkat M, maka nilainya 1 dikurang Q pangkat M. Oke, ini terbukti ya. Terbukti untuk nilai dari V0-nya. Nah, sekarang kita tentukan nilai A dan B-nya. Caranya sama, kita ubah dulu fungsinya dalam bentuk K-1. Ya, K-1 untuk K-nya. Jadi kita ubah K-nya menjadi K-1. Oke, ini kita abaikan dulu ya bentuk nilai K-nya ini. Harusnya ini K-nya itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya sampai berarti kalau dia maksimumnya adalah M, maka K-1-nya itu harusnya adalah M plus 1. Jadi kita geser 1.
Oke, berarti kalau kita ganti setiap nilai K yang ada di persamaan di atas tadi ini dengan K-1, kita akan peroleh bentuknya menjadi seperti ini ya. M, kombinasi M K-1, Q pangkat K-1, lalu satu dikurang Q dipangkatkan M dikurang K-1. Hati-hati dalam menulisnya ini ya. Karena kita mengganti K-nya itu menjadi K-1, kita buat dalam kurung agar tidak salah penulisan. Oke, nah sudah dapat bentuknya, kita balik ke persamaan yang tadi, di mana pasti A plus B per K itu adalah PK kita bagi dengan PK min 1. Nah ini tadi persamaan PK dan ini persamaan K min 1. Nah sekarang kita jabarkan masing-masing persamaannya nanti untuk menyederhanakan bentuknya. Nah pertama untuk kombinasi MK itu adalah M faktorial per K faktorial dikali M min K faktorial. Kemudian ini tetap ya Q pangkat K lalu satu dikurang Q pangkat M min K. Oke, di sini udah aman. Nah, kemudian untuk yang bawah kombinasi M dengan K-1 itu adalah M faktorial, kemudian K-1 faktorial, lalu M dikurang K-1 faktorial. Oke, ini sesuai dengan definisi dari kombinasi M dan K ya. Kemudian Q-nya itu dipangkat K-1 dan satu dikurang Q-nya pangkat M dikurang K-1. Oke, di sini aman. Nah, selanjutnya eh, lihat ada beberapa bagian yang mungkin bisa kita sederhanakan. Kita lihat di sini ada komponen yang eh, berhubungan gitu ya. Ingat tadi lagi-lagi kalau misalkan K faktorial itu sama dengan K dikali K min 1 faktorial. Nah, kita lihat di sini ada K faktorial dan ada K min 1 faktorial. Nah, jadi kita bisa mengubah bentuk K-nya ini menjadi bentuk K min 1 faktorial. Jadi seperti yang di bawah sini. Ya, jadinya bentuknya seperti yang di sini. Nah, kemudian yang lainnya kita buat tetap saja. Oke. Jadi kita hanya mengubah bentuk yang itu. Kenapa? Karena di sini ada kaitannya dengan poin yang di bawahnya. Oke. Nah, kemudian untuk yang di bawah, untuk bagian penyebutnya, untuk kami satu faktorialnya tetap ya, nggak usah kita ubah karena nanti kita akan coba hilangkan. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk M min K min 1 faktorial. Oke. Nah, eh, perhatikan bahwa untuk M min K min 1 faktorial, ini kan sebenarnya sama aja kayak M plus 1. Oke, sama dengan kayak M plus 1, ya. Ingat, ini min ketemu min jadi positif ya. Jadi positif 1, maka M plus 1 dikurangin dengan K faktorial. Oke. Nah, perhatikan lagi persamaan K faktorial dengan K min 1 ini. Gitu ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kan kalau saya ganti K-nya itu dengan K plus 1, berarti kan kita punya K plus 1 faktorial itu sama dengan K plus 1 dikali dengan K faktorial. Nah, dari persamaan seperti ini berarti untuk yang ini tadi, M plus 1 dikurangin K, ini faktorial, berarti ini sama aja dengan M plus 1 dikurangin K, kita kali dengan apa? M plus 1 dikurangin K min 1 ya. Nah, ini K min 1 faktorial. Nah, atau sama saja dengan M plus 1 dikurang K. Nah, ini satu dengan satunya, ini sama dengan 0, berarti yang tersisa adalah M min K faktorial. Oke. Nah, jadi kita punya bentuknya seperti ini. M dikurang K min 1, atau boleh ditulis sebagai M plus 1 min K, boleh. Kemudian ini jadi M min K faktorial. Nah, ini sama bentuknya kayak di atas, nanti bisa kita sederhanakan. Nah, kemudian lihat bentuk Q dipangkatkan K-1 ya, berdasarkan perpangkatan maka itu sama aja dengan Q pangkat K lalu dikali Q pangkat min 1 ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini juga sama ya, berdasarkan perpangkatan harusnya ini sama aja kayak 1 dikurang Q dipangkatkan M dikurangin K plus 1. Nah, berarti kita kita mencoba menyederhanakan, maka kita pertahankan bentuk M min K-nya. Nah, makanya ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, satu dikurang Q dipangkat M min K, kemudian dikali dengan satu dikurang Q, biar dia ada muncul plus satunya. Ya, tetap ya. Sama bentuknya, sama nilainya, tapi kita berubah bentuknya. Nah, kemudian berarti kita sudah menyederhanakan, kita coba lihat di sini ada beberapa yang bisa kita hilangkan ya. Bentuk yang pertama adalah M faktorial, lalu ada K min 1 faktorial, lalu ada M min K faktorial, lalu ada Q pangkat K, lalu ada satu min Q dengan dipangkatkan M min K. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bentuknya apa yang tersisa.
Ya, ini bentuknya yang tersisa adalah berarti yang di ini 1/k saja ya. Berarti 1/k. Oke, kita bagi dengan bentuk yang di sini, perhatikan. Di sini ada Q pangkat min 1, ada 1 min Q. Ini sebenarnya di atas, yang di bawah itu adalah M min K min 1. Berarti ini bisa kita tulis sebagai 1 dikurang Q. Oke. Perhatikan ini bentuknya adalah Q pangkat min 1, 1 dikurang Q, dibagi dengan M plus 1 min K. Oke. Nah, berarti kalau kita sederhanakan ya, kita balik posisinya, berarti 1/k kita kali dengan M plus 1 dikurang K dibagi dengan Q pangkat min 1, 1 min Q. Nah, berarti ini sama aja dengan kita kelompokkan ya, M plus 1 dikurang K per K. Oke, lalu ini perhatikan bentuknya di sini ada Q pangkat min 1, ya, berarti 1 per Q pangkat min 1, 1 dikurang Q. Nah, kita lihat lagi di sini, untuk Q pangkat min satunya itu bisa kita naikkan ya ke atas, jadi pangkatnya 1, jadi Q, sorry. Jadinya bentuknya adalah M plus 1 dikurang Q, kita bagi dengan K. Oke, perhatikan bentuknya ini, kita langsung saja ya. Berarti ini kita buat menjadi, bisa kita buat sebagai M plus 1 dibagi dengan K, kemudian ini K dengan K ini menjadi min 1. Oke, lalu yang di sini tadi K-nya kita naikkan, Q-nya kita naikkan dibagi dengan 1 minus Q ya. Oke, 1 minus Q. Nah, jadi kita sudah sampai pada tahap yang ini. Nah, kita sudah sampai pada tahap yang ini. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita kalikan, berarti ini kita bisa punya bentuknya adalah 1/k kita kali dengan ini ada M plus 1 dengan kali ini gitu ya. Berarti M plus 1 kita kali dengan eh, Q-nya itu tadi. Berarti kita kali dengan Q per 1 min Q. Lalu ini min 1 kita kalikan dengan yang ini. Berarti ini bentuknya adalah minus Q per 1 dikurang Q. Nah, jadi kita punya bentuknya seperti ini. Ya, bentuk yang ini. Nah, kemudian ini bisa kita balik ya posisinya. eh menjadi ini seperti ini, minus Q per 1 min Q, lalu ditambah 1/k M min 1 Q min eh, Q per min 1 Q. Nah, ingat tadi bentuknya ini itu setara dengan A ditambah B per K ya. Perhatikan ini A ditambah B per K. Atau ya ini bentuknya bisa kita tulis juga sebagai A plus B, sorry, 1/k, oke. Ini A ditambah dengan 1/k dikali dengan B ya. Nah, jadi kita punya kesamaan di sini, kita peroleh nilai yang A ini setara dengan yang ini. Lalu B-nya itu setara dengan yang ekspresi yang ini. Jadi kita peroleh A-nya itu adalah minus Q per 1 dikurang Q, dan B-nya adalah M plus 1 Q per 1 dikurang Q. Ya, terbukti. Seperti itu pembuktiannya. Jadi sebenarnya idenya tetap sama ya. Kita cukup membuktikannya menggunakan informasi dan definisi yang ada. Nah, jadi terbukti ya di sini, bisa dilihat di sini ya. Ini tadi untuk Poisson, lalu untuk binomial. Nah, ini benar ya. Nah, sekarang kita coba untuk negatif binomial dan geometrik. Oke, kita lanjut dulu ke pembuktiannya. Nah, eh, selanjutnya distribusi binomial negatif. Kemarin kita sudah tahu bentuknya seperti ini ya. PK-nya adalah K plus R min 1 K ya, kombinasi dikali 1/1 plus beta dipangkatkan R, lalu beta per 1 plus beta pangkat K untuk K-nya dari 0, 1, dan seterusnya. Dan R-nya itu harus lebih dari 0, betanya juga lebih dari 0. Nah, untuk K sama dengan 0 ya, kita tentukan V0-nya, berarti kita punya bentuknya adalah P0 sama dengan kombinasi 0 tambah R min 1, 0. Oke. Atau boleh juga ditulis sebagai kombinasi R min 1, 0. Kemudian 1 plus beta dipangkatkan R, lalu ada beta per 1 plus beta pangkat 0. Ini K-nya ya. K sama dengan 0. Nah, perhatikan bentuk kombinasi ini ya. Berarti kombinasinya adalah R min 1 faktorial, 0 faktorial, R min 1 faktorial. Pasti ini nilainya sama dengan 1. Maka yang tersisa adalah ini 1/1 plus beta pangkat R, lalu ini bentuk pangkatnya 0 ini pasti nilainya sama dengan 1 yang di sini. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 1/1 plus beta pangkat R. Nah, kita perhatikan bentuknya ya. 1
per satu plus beta dipangkatkan R ini sama aja dengan satu dipangkatkan R dibagi dengan satu plus beta dipangkatkan R. Satu pangkat berapapun ya itu satu ya. Dipangkatkan dengan 1 plus beta dipangkatkan R ya. Selagi R-nya lebih dari nol ya. Nah, jadi bentuknya ini boleh disederhanakan sebagai ini. Kita naikkan pangkatnya. Ingat ya, kalau misalkan kita punya satu dipangkatkan X pangkat N, ini sama aja dengan X pangkat min N. Ya, kita punya hubungan seperti itu. Jadi kita punya kalau satu plus beta pangkat R itu setara dengan satu plus beta dipangkatkan minus R. Oke, terbukti ya untuk P0-nya. Terbukti. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuktikan A dan B-nya dengan mengubah nilai K yang ada pada fungsi peluangnya menjadi K-1. Ya, tadi ini ingat bentuknya tadi ada awalnya itu adalah K, di sini jadi K-1 gitu ya. Nah, maka di sini K-nya juga sama ya. Ya, jadi setiap nilai K kita ganti menjadi K-1. Jadinya kombinasi K-1 R-1 ya. K-1 kemudian satu plus beta pangkat R lalu beta per satu plus beta pangkat K-1. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita balik lagi ke bentuk umumnya di mana kita tahu A plus B per K itu adalah PK per K-1. Nah, ini adalah bentuk PK dan ini adalah bentuk PK-1-nya. Nah, jadi ini sebenarnya untuk ini udah jelas ya, ini bisa dicoret sebenarnya untuk menyederhanakan bentuk. Kemudian kita lihat ini K dengan K-1, maka kalau ini kita coret, yang tersisa di sini adalah pangkat min satunya saja gitu ya. Ini bisa kita coret. Nah, jadi kita punya bentuknya ini harusnya sisanya adalah beta per satu plus beta pangkat min satu saja. Nah, sekarang kita fokus pada kombinasinya ini. Ya, abaikan dulu bentuk yang beta-beta ini ya. Nah, kita fokus ke kombinasinya. Nah, untuk kombinasi K plus R min 1 dengan K, ini adalah ya K plus R min 1 faktorial dibagi K faktorial, K plus R min 1 dikurangin dengan K, ya, dikurangin dengan kombinasinya ini. Nah, bisa kita lihat di sini, ini hilang ya, jadi yang tersisa adalah R min 1 saja, R min 1 faktorial. Oke, ini tadi udah kita coret ya, abaikan. Nah, kita fokus bentuk yang di bawah. K min 1 plus R min 1 kombinasinya dengan K-1 berarti K-1 plus R-1 faktorial. Oke, ini tetap. Lalu untuk ini adalah K-1 faktorial yang ini. Lalu yang ini selanjutnya adalah K-1 ditambah dengan R-1 lalu dikurangkan dengan K-1-nya. Oke. Nah, ini tinggal kita sederhanakan bentuknya ya. Nah, perhatikan bentuk yang ini ini setara dia dengan K plus R-2 faktorial. Nah, kemudian ini bentuk yang di sini, K plus R-1 faktorial, ya. K plus R-1 faktorial, ini sama dengan K plus R-1, kita kali dengan K plus R-1 min 1, yaitu min 2. Ya. Nah, ini bentuk yang di sini. Jadi ada keterhubungan antara bentuk yang di atas dengan bentuk yang di bawah. Oke, kemudian sama untuk K-nya ini juga bisa kita ubah ya. K itu adalah, K faktorial adalah K min 1 faktorial. Ya, jadi ada hubungannya dengan yang di sini nanti. Nah, sekarang kita lihat bentuk K-1 R-1 dengan min K-1. Jadi ini boleh dicoret ya. Jadi yang tersisa adalah R-1 sama kayak yang ini. Jadi yang tersisa adalah R-1 saja. Oke, sekarang kita ubah ya. Kita ubah bentuknya. Berarti yang tadi ini K plus R-1 itu kita ubah bentuknya menjadi yang seperti ini. K plus R-1 ditambah K plus R-2. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Ini tadi kita coret ya, sudah ya, ini kita coret. Jadi yang tersisa adalah yang ini saja. Nah, ini bentuknya seperti ini. Lalu yang K faktorialnya kita ubah menjadi K-1 faktorial. Nah, kemudian yang R-1 faktorial kita pindahkan. Ya. Begitu juga yang di bawah ya, tadi bentuknya adalah K plus R-2 faktorial. Lalu ada K-1 faktorial dan R-1 faktorial. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang sama. Bisa kita coret juga ya. Nah, jadi yang tersisa itu adalah K plus R-1, kita tulis. K plus R-1 dibagi dengan K. Oke, lalu eh, kita bagi dia bentuknya. Ya. Kita bagi dengan ini yang di bawah tersisa itu hanya bentuk yang ini ya. Berarti beta per satu plus beta pangkat min 1. Nah, kalau ini kita naikkan ke atas, maka kita punya bentuknya
adalah seperti yang di sini ya. Ini naikkan. Naikkan gitu ya. Biar pangkatnya positif, maka bentuknya jadi seperti ini. Jadi K plus R min 1 per K dikali dengan beta per 1 plus beta pangkat 1 ya. Jadi pangkat 1 di sini. Yang min 1 menjadi pangkat 1. Nah, selanjutnya bentuk yang ini sama kayak tadi ya. Ini bisa kita jabarkan menjadi eh, kita lihat ini ada KK gitu ya. Berarti 1 ditambah dengan R min 1 per K ya dikali dengan beta per 1 plus beta. Nah, ini kita kalikan saja bentuknya berarti menjadi beta per 1 plus beta. Oke. Ditambah dengan ini R min 1 per K dengan ini berarti kita keluarkan 1 per K-nya, kemudian R min 1 beta per 1 plus beta. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ingat tadi, jadi sama ya kayak gini ya. Nah, ingat tadi bentuknya ini ada sama dengan A plus 1 per K dikali dengan B. Nah, jadi kita punya kesamaannya. Di sini A-nya itu dengan beta ya. Beta per 1 plus beta. Dan untuk B-nya itu dia sama kayak yang ini. R min 1 beta per 1 plus beta. Nah, jadi sama ya. Jadi terbukti. Itu untuk yang eh, binomial negatif. Kita lanjut yang terakhir itu geometrik. Nah, untuk distribusi geometrik ingat bahwa dia merupakan kasus khusus dari distribusi eh, binomial negatif ya, atau yaitu ketika R-nya sama dengan satu. Nah, tadi ingat bahwa PK-nya untuk kalau misalkan X itu dia binomial binomial negatif, maka kita punya PK-nya itu ya bukan RK ya, PK-nya sorry. Kita punya PK-nya adalah K plus R min 1, K, kemudian 1 plus 1 per beta dipangkatkan R, lalu beta per 1 plus beta dipangkatkan K. Nah, ketika kita substitusikan untuk R sama dengan 1, maka menjadi K plus 1 min 1 faktorial, K plus 1 min 1 dengan K kombinasinya, lalu ada 1 per 1 plus beta dipangkatkan 1, lalu ada beta per 1 plus beta dipangkatkan K. Oke, dengan demikian berarti ini kita lihat satu dengan minus satu habis ya. Jadi kita punya kombinasi K, K. Jadi kita mau memilih K dari K yang ada, berarti totalnya pasti satu gitu ya. Kalau nggak percaya ya kita buktikan bahwa ini sama aja kayak K faktorial per K faktorial dikali dengan K dikurang K faktorial. Berarti K faktorial per K faktorial 0 faktorial ya. Ini coret, ya ini nilainya satu. Ya berarti satu per satu sama dengan satu gitu ya. Nah, jadi yang tersisa ini satu per satu plus beta dan eh, beta per satu plus beta pangkat K. Jadi PK-nya seperti ini bentuknya. Ini adalah PK dari eh, geometri ya. Ini PK-nya. Nah, di mana R-nya itu seperti ini ya. K-nya itu adalah 0, 1, sampai dan seterusnya. Kemudian oke, ini R-nya itu harusnya kita ambil langsung R sama dengan satu ya. Bukan lagi lebih dari 0. Jadi kita hanya punya eh, beta saja gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan K sama dengan 0 ya, untuk P0-nya berarti tinggal satu per satu plus beta, lalu beta per satu plus beta dipangkatkan 0. Atau ya satu per satu plus beta. Gitu ya, dimana ini nilainya satu plus beta pangkat min 1. Nah, ingat lagi ya, kalau tadi misalkan kita punya dia negatif binomial, maka tadi P0-nya itu kan dia adalah apa? Satu plus beta dipangkatkan min R. Nah, kalau kita lihat karena tadi untuk X yang dia geometri itu adalah ketika R-nya sama dengan min satu, sorry, R-nya sama dengan satu, nah maka kan bentuknya kita tinggal ubah saja sebenarnya ya, menjadi satu plus beta pangkat min satu, gitu. Jadi kita bisa langsung mensubstitusikan aja setiap nilai dari yang sudah kita dapatkan pada negatif binomial dengan kita mensubstitusikan R-nya sama dengan satu gitu. Kalau mau sederhana dan cepat. Kalau kita mau menurunkan seperti yang tadi-tadi sebelumnya, ya kita lakukan saja, tidak masalah gitu ya. Nah, kita lihat untuk bentuk PK-1-nya. Tadi PK-nya adalah satu per satu plus beta dengan dikali beta per satu plus beta pangkat K ya. Jadi kalau misalkan PK-1 tinggal K-nya yang di atas tadi menjadi K-1 di sini ya. Nah, jadi untuk A plus B per K-nya itu adalah kita bagi PK dengan PK min 1. Ini nilai PK, ini pangkat min 1-nya ya. Oke, ini kita bisa jabarkan untuk bentuk
perpangkatannya ingat ya, A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ya, kita bisa manfaatkan itu di sini. Ya, jadinya ini kita pangkat M plus N-nya sama dengan A pangkat M kali A pangkat N gitu ya. Kita manfaatkan itu. Nah, jadi ini bentuknya seperti ini. Nah, ini boleh dicoret, coret, coret, tersisa 1/1 plus beta pangkat min 1, atau bentuknya seperti ini. Nah, ingat tadi bentuknya itu ya adalah A per B plus K. Nah, ini sama aja dengan sorry, 1/1 plus beta ditambah dengan 0 per K ya. Nah, jadi kita punya kesamaannya adalah A-nya itu dia sama dengan yang 1/1 plus beta, dan B-nya itu sama dengan eh, 0 gitu ya. Nah, jadi terbukti gitu. Atau boleh ditulis A-nya itu sebagai 1 plus beta dipangkatkan min 1 boleh. Ya, jadi seperti itu pembuktiannya. Nah, jadi sudah terbukti ya. Nah, ini, sorry, sebentar. Oke, ini tadi ada yang typo ya. Oke, sorry. Ini harusnya itu beta ya. Ini beta, ini benar ya, ini harusnya beta. Sorry, 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 sorry. Ada typo ternyata dalam penulisannya. Ya, ini harusnya beta ya. Nah, jadi A-nya itu adalah harusnya beta ya. Ini beta 1 plus beta ya. Sorry, saya tulis di sini sudah benar, ini benar, ini benar. Yang ternyata di akhirnya yang salah ya, typo. Oke, jadi sudah terbukti ya untuk anggota dari kelas AB0. Oke, ini sudah terbukti semua. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya lagi. Nah, kita lihat contohnya. Nah, banyaknya klaim katanya itu mengikuti distribusi dari kelas AB0 dan diketahui informasi sebagai berikut. Peluang terjadinya 4 klaim itu adalah 0,6616. Oke, berarti ini nilai dari P4. Kemudian peluang terjadinya 5 klaim itu adalah 0,68. Oke, berarti ini adalah P5. Dan peluang terjadinya 6 klaim itu adalah 0,6861. Ini berarti P6. Nah, ingat tadi kalau dari kelas AB0 kita tahu bahwa PK itu adalah apa? Adalah A plus B per K dikali dengan PK min 1. Nah, karena di sini yang di bawah adalah 4 dan yang di atas adalah 6, ya, berarti kita akan punya hubungannya. Pertama, pastinya P6 itu adalah A plus B per 6 P5 gitu ya. Kemudian P5 sama dengan A plus B per 5 dikali dengan P4. Jadi kita akan menggunakan persamaan yang ini untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, pertanyaannya adalah tentukan peluang terjadinya 0 atau P0-nya itu sama dengan apa. Nah, berarti untuk mengetahui P0 kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu bahwa X itu dia distribusinya apa? Distribusinya apa? Kenapa kita perlu tahu X-nya itu berdistribusi apa? Agar bisa kita tahu bentuk dari V0-nya. Karena dari persamaan ini kita nggak akan mendapatkan informasi dari V0. Gitu ya. Bisa sebenarnya ya kita akan memanfaatkan bahwa P1 itu sama dengan A plus B P0. Nah, jadi kalau misalkan kita dapat A dan B-nya, ya kita bisa dapatkan nilai P0-nya selagi kita tahu nilai P1-nya. Rumit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu bentuk dari distribusinya dengan melihat nilai A dan juga B-nya itu seperti apa berdasarkan karakteristiknya, maka kita akan tahu nanti ya. Berarti nanti tinggal disubstitusikan ke P0-nya sama dengan apa gitu. Nah, kita coba lihat ya. Oke. Nah, kita gunakan persamaan yang pertama adalah perbandingan antara eh, P5 dengan P4. Ingat ya, bahwa PK itu sama dengan A plus B per K, PK min 1. Ingat persamaan ini. Atau boleh ditulis sebagai A plus B per K itu sama dengan PK per PK min 1 ya. Nah, jadi kita punya kalau misalkan ini untuk K-nya sama dengan 5, maka A plus B per 5 itu sama dengan P5 per P4. Ya, ini kita bagi saja. Ini nilainya tadi. Kemudian untuk K-nya sama dengan 6, ya maka A plus B per 6 itu P6 P5 sama dengan 1. Oke.
Ternyata ini nilainya sama ya. Saya tadi tidak terlalu melihat. Nah, jadi ini nilainya satu. Oke. Nah, kita tinggal menyederhanakan bentuknya ya. Kita kurangkan persamaannya ini, berarti kita punya ya, perhatikan di sini A plus B per 5 dikurangkan dengan A plus B per 6. Oke, kita mengurangkan ini. Berarti A kurang A itu 0. Kemudian B per 5 dengan B min 6 itu berarti B ditambah B per 5 dikurang B per 6. Nah, ini kita sederhanakan bentuknya. Nah, di mana bentuk sederhananya itu berarti kita kalikan saja dengan 30 ya penyebutnya. Berarti ini 6B dikurangin 5B. Berarti sama dengan B per 30. Oke, jadi ini B per 30. Lalu ini selisih nilainya ya. Ini tadi adalah 0,068 dibagi 0,66 dikurangin dengan 1. Nah, ini ternyata nilai hasilnya ini adalah yang 0,04. Nah, jadi dari sini kita peroleh B per 30 sama dengan 0,04. Berarti B-nya adalah 30 dari 0,04 itu adalah 4 per 100. Berarti 3 dengan 100 itu ya. Berarti ini 12 per 10 sama dengan 1,2. Oke, B-nya 1,2. Nah, untuk menentukan nilai A, kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan. Ya, di mana tadi kan kita punya ya A plus B per 6 itu sama dengan 1. Berarti dari sini kita tahu bahwa A itu adalah 1 dikurang B per 6. Tadi B-nya sudah dapat ya, yaitu 1 dikurang 1,2 per 6 itu sama dengan 0,8. Ya, di mana ini nilainya ini kan adalah 0,2 ya. 1 kurang 0,2 itu 0,8. Oke, nah jadi kita lihat bahwa A-nya itu nilainya 0,8 dan B-nya itu nilainya adalah 1,2. Oke, nah karena si B-nya itu tidak sama dengan 0 dan A-nya bernilai positif, mengartikan bahwa datanya berdistribusi negatif binomial. Dari mana kita tahu? Ya, kita bisa lihat dari informasi tabel. Ya, perhatikan di sini, kosong A-nya bernilai dari 0. Geometrik B-nya bernilai dari 0. Nah, tadi kita tahu bahwa, ya, eh, tadi kita tahu A-nya kan, oke, kita tadi sudah tahu bahwa A-nya adalah 0,8 dan B-nya adalah 1,2. Berarti ini tidak sama-sama positif. Nah, kita lihat ternyata binomial itu A-nya negatif. Nah, karena di sini kedua-duanya positif dan ada nilainya, berarti ya yang memenuhi adalah negatif binomial. Seperti itu ya melihatnya. Nah, berarti, oke, kita balik. Nah, karena kita sudah tahu nilainya adalah negatif binomial ya distribusinya, maka kita perlu menentukan parameter R dan juga betanya agar kita bisa tahu nanti dia nilai dari P0-nya seperti apa. Nah, dari persamaan yang pertama kita tahu tadi A-nya itu 0,8 di mana tadi untuk negatif binomial bentuk A-nya itu adalah beta per 1 plus beta. Ini kita sederhanakan. Ya, berarti kalau A kita kali dengan 1 plus beta itu sama dengan beta ya. Kemudian ini menjadi A plus A beta sama dengan beta, lalu A sama dengan beta dikurang A beta. Berarti kalau kita mau cari A, ini sama dengan beta 1 min A. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah betanya itu adalah A per 1 min A. Nah, ini ya A 1 min A ya, hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kita substitusikan kepada B. Ya, kita tahu B itu persamaannya tadi R min 1, beta per 1 plus beta. Nah, ini itu kan adalah nilai dari si A. Nah, berarti R min 1 dikali dengan A. Nah, kita kan mau cari nilai R ya. Nah, kita lihat persamaannya. Berarti B itu sama dengan R min 1 dikali dengan A, sama dengan R min A dikurangin A. Oke, berarti ini kita pindahkan, berarti B ditambah dengan A. Oke, ini sorry, ini R dikali A ya. Oke, R dikali dengan A. Oke, ini sama dengan R dikali A. Nah, berarti untuk si R-nya itu adalah B plus A per A, atau sama aja dengan B per A ditambah 1. Berarti ini ya, B per A plus 1. Nah, B per A-nya, oke, tadi B-nya adalah 1,2 dibagi dengan A 0,8 ditambah 1 itu nilainya adalah 2,5. Nah, berarti kita sudah dapat bahwa ya, kita sudah dapat bahwa betanya sama dengan 4 dan R-nya itu 2,5. Nah, tadi untuk binomial negatif kita tahu P0-nya itu bentuknya 1 plus beta pangkat min
R. Ya udah kita substitusikan saja nilainya. 1 + 4 dipangkatkan min 2,5. Ternyata nilainya 0,1785. 789 ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk menentukannya, langkahnya seperti itu. Jadi untuk setiap soal langkahnya pasti seperti itu. Pertama, kita tentukan dulu nilai dari A dan B pada persamaannya untuk mengetahui kira-kira dia masuk ke distribusi yang mana dengan melihat lagi karakteristiknya. Jadi perhatikan ya bahwa kalau misalkan A-nya 0 itu sudah pasti kosong ya. Jadi sederhananya kita bisa tulis bahwa untuk kosong maka ini A-nya sama dengan 0. Pasti langsung gitu ya. Kalau misalkan A-nya sama dengan 0, pasti nilainya itu kosong. Ya. Kemudian kalau misalkan binomial, ya, maka di sini nilai A-nya negatif, negatif, dan B-nya itu positif. Kemudian kalau misalkan negatif binomial, ya, ini gampang ya, dua-duanya positif ya. A positif, dan B-nya juga positif. Dan yang terakhir, kalau misalkan geometrik, geo sorry kok gue geometrik ya. Kalau misalkan geometri, maka nilai B-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kasusnya nanti diperoleh, ternyata B-nya itu nilainya 0, oke sudah pasti dia geometri. Seperti itu. Jadi kita bisa lebih cepat menentukan distribusinya dengan mengingat bentuk dari ini. Ya. Oke, kita mungkin lanjut ke contoh yang berikutnya ya, biar lebih paham untuk kelas AB0 ini. Oke, perhatikan diketahui informasi suatu distribusi diskrit kelas AB0 seperti ini P2, P3, dan P4. Berarti nanti yang akan kita gunakan adalah untuk K sama dengan 3 dan K sama dengan 4. Nah, pertanyaannya adalah sama itu menentukan nilai P0. Oke, jadi untuk langkahnya ini masih sama ya. Kita tentukan dulu nanti nilai A dan B-nya. Kemudian kita tentukan distribusinya apa berdasarkan informasi nilai A dan B-nya. Baru kita tentukan parameter. Oke, kita coba ya. Jadi mungkin saya tulis ya langkah pengerjaannya ya. Langkah pengerjaannya yang pertama adalah tentukan nilai A dan B. Tentukan nilai A dan B menggunakan informasi informasi soal ya. Eh, Gunakan eliminasi lah ya. Metode eliminasi ya. Gunakan metode eliminasi persamaan, eliminasi ya persamaan. Nah, setelah itu baru tentukan distribusi, tentukan distribusi berdasarkan sifat nilai A dan B-nya. Nah, kemudian yang ketiga langkahnya adalah eh, tentukan tentukan nilai parameter distribusinya. Parameter distribusi. Kemudian yang keempat ya selesaikan pertanyaan. Selesaikan pertanyaan soal. Jadi kalau misalkan pertanyaan menentukan nilai eh, P0 ya silahkan. Kalau misalkan itu ternyata pertanyaannya adalah menentukan bentuk distribusinya sama ya berarti kita sampai pada poin yang kedua. Kalau misalkan kita menentukan nilai parameternya saja, berarti sampai pada poin yang ketiga saja, gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan pertanyaannya itu apa, gitu. Nah, kalau misalkan nanti kita disuruh menentukan nilai P1 dan seterusnya, ya kita tinggal substitusikan kepersamaan PK-nya, gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, ini untuk K sama dengan 3, dan yang ini untuk K sama dengan 4. Berarti untuk K sama dengan 3 persamaannya adalah A plus B per 3 itu sama dengan P3 per P2. Kalau dihitung nilainya ternyata 0,53. Lalu untuk K sama dengan 4, maka A plus B per 4 itu adalah P4 per P3 atau nilainya 0,399 ya. Sama kayak tadi kita kurangkan, berarti A dengan A habis, B per 3 dengan B per 4 itu adalah B per 12. Ya, jadi kalau misalkan selisihnya 1 itu pasti lebih mudah ya. Pasti kita akan mendapatkan bentuknya seperti ini ya. Eh, ini nanti tinggal perkaliannya, baru selisihnya ini pasti langsung B. Dan ini kalau kita kurangkan,
0,533 dengan 0,399 itu adalah 0,134. Nah, dari sini kita peroleh B itu adalah 12 kali 0,134 atau nilainya sama dengan 1,608 yang ini. Nah, untuk menentukan nilai A-nya sama ya caranya. Boleh mau pakai persamaan yang pertama atau yang kedua. Kalau misalkan pakai persamaan yang pertama, berarti dari sini kita tahu A plus B per 3 sama dengan 0,533, maka eh, A itu adalah 0,533 dikurangin B per 3. Nah, ini nilai B-nya, ini per 3-nya ya. Atau kalau kita hitung, ini nilainya adalah min 0,003. Nah, perhatikan bahwa di sini A-nya itu negatif dan B-nya itu positif. Nah, berarti yang memenuhi kondisi ini itu adalah binomial. Ingat tadi ya, kalau dia binomial, A-nya negatif dan B-nya positif. Kalau kedua-duanya positif dan tidak nol, maka dia negatif binomial. Kalau A-nya nol itu kosong, kalau B-nya nol itu maka dia geometri. Seperti itu. Oke, kita sudah dapat. Ya, jadi ini tadi langkah satu. Ya, ini poin di sini menentukan nilai A dan B, ini masih poin satu. Ini poin yang kedua tadi menentukan distribusinya. Nah, sekarang poin yang ketiga itu menentukan parameter. Ya, menentukan parameter distribusi. Ya, tadi yang poin kedua ini menentukan distribusi ya, menentukan distribusi berdasarkan nilai A dan B. Nah, kemudian tadi yang poin satu itu menentukan nilai A dan B-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi persamaan A, ya. Perhatikan bentuknya. Nah, maka tadi kita tahu A untuk binomial itu bentuknya seperti ini. Berarti ada kesamaan di sini di mana diperoleh 0,003 itu sama dengan Q per 1 dikurang Q. Kita bisa sederhanakan, berarti 0,003 dikali dengan 1 dikurang Q itu sama dengan Q. Berarti 0,003 dikurangin dengan 0,003 Q sama dengan Q. Ini pindahkan, berarti 0,003 sama dengan, ini pindah jadi positif ya, berarti Q ditambah dengan 0,003 Q. 0,003 sama dengan Q, 1 ditambah 0,003, berarti Q-nya adalah 0,003 per 1 ditambah 0,003. Nah, atau nilainya itu adalah 0,00299 yang ini. Nah, kemudian eh, kita tentukan bentuk B-nya ya. Nilai B-nya tadi persamaan B-nya itu seperti ini ya. M plus 1, Q 1 dikurang Q. Nah, perhatikan bentuk yang ini itu adalah negatif dari si A-nya. Nah, jadi kita selesaikan persamaannya, berarti B itu sama dengan tadi M plus 1 dikali min A, berarti sama aja dengan min AM dikurangin A. Oke, kita menentukan nilai M-nya ya, karena B-nya, sorry, Q-nya sudah ada, kan parameter yang mau kita tarik ya. Maka untuk menentukan nilai M, berarti ini si A-nya pindah, berarti B plus A sama dengan A min M, sorry, bukan A min M. Ini minus A dikali M, minus A dikali M. Nah, berarti M-nya itu adalah B plus A dibagi dengan min A. Berarti sama aja dengan B per min A. A dengan min A itu min 1. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, tadi nilai B dan minus A-nya sudah ada ya. Nilai B-nya tadi, perhatikan di sini B-nya itu tadi 1,608 dan A-nya adalah minus 0,003. Nah, kita gunakan persamaan itu ya untuk mendapatkan nilainya. Ternyata diperoleh nilai M-nya itu adalah 533. Ingat M ini kan adalah kalau binomial itu banyaknya klaim. Jadi nilainya pasti besar ya. 535 ini berarti ada 500 klaim gitu ya. Nah, pertanyaannya kan adalah P0 ya. P0-nya itu dibentuknya 1 dikurang Q dipangkatkan M. Yaudah kita substitusikan nilai Q-nya itu 0,002 dan M-nya itu 535 dan diperoleh nilainya peluangnya itu ya, peluang tidak ada klaim itu nilainya 0,2014. Seperti itu saja. Ya, jadi eh, seperti apapun bentuk soalnya, langkah-langkahnya tetap sama. Ada 4 poin ya, kalau misalkan pertanyaannya sampai di menentukan P0-nya. Oke. Oke. Nah, jadi begitu saja. Sebenarnya untuk materinya itu kita hanya membahas tadi distribusi binomial dan juga kelas AB0.
Nah, jadi diperhatikan kembali ya untuk kelas AB0. Nah, ini ada soal latihan yang saya sisipkan yang bisa nanti teman-teman harus coba ya biar bisa gitu. Nah, ini coba sini kita baca dulu soalnya ya. Nanti mungkin saya bantu sedikit untuk menerjemahkan soalnya nanti teman-teman yang menyelesaikan sendiri. Nah, diberikan N ini berubah acak dari banyaknya klaim di perusahaan asuransi XYZ, di mana N di sini ternyata anggota dari kelas AB0. Nah, peluang tidak adanya klaim, nah ini berarti adalah nilai dari P0 ya, P0-nya 0,4096. Kemudian peluang terjadinya klaim satu itu berarti adalah P1 0,4096. Nah, kemudian peluang adanya dua klaim itu 0, P2-nya adalah 0,1536. Nah, berarti yang akan kita gunakan di sini nilainya adalah untuk K sama dengan 2 dan K sama dengan satu ya. Untuk K sama dengan 2 dan K sama dengan satu. Nah, pertanyaannya ini adalah tentukan distribusi dari N. Oke, berarti ini nanti cuman sampai langkah satu, 2, dan 3 saja. Sorry. Langkah satu dan 2 saja ya. Jadi, eh, berarti langkahnya itu yang pertama kita tentukan nilai A dan B. Nah, kemudian yang kedua baru tentukan distribusi. Jadi hanya ada dua step. Karena pertanyaannya cuma menentukan distribusinya. Nah, itu soal yang pertama. Nah, kita lihat soal yang kedua. Nah, katanya untuk satu kelas distribusi AB0 diberikan P1-nya adalah 0,6 P0 dan P2-nya 0,4 P1. Pertanyaannya nilai P0-nya berapa? Nah, kalau soalnya bentuknya seperti ini sama aja ya, nggak perlu bingung. Nah, kita tinggal gunakan informasi seperti ini. Berarti kita bagi saja, ingat aja ya, kalau misalkan ingat aja informasi bahwa PK itu adalah A plus B per K P0. Nah, ingat tadi untuk ketika K sama dengan satu maka kita punya P1 itu adalah A plus B dikali dengan P0. Oke, kemudian untuk K sama dengan 2 ingat P2 itu adalah A plus B per 2 dikali P1. Nah, karena informasinya tadi seperti ini, perhatikan ini, P1 0,6 P0 dan P2 adalah 0,4 P1, berarti kita punya informasi yang pertama, ya, ini 0,6 itu setara dengan A plus B gitu ya, berarti A plus B-nya adalah 0,6. Nah, di sini 0,4 ini setara dengan A plus B per 2 sama dengan 0,4. Nah, jadi kita tinggal memanfaatkan informasi ini untuk menentukan nilai siapa? Nilai A dan B-nya. Berarti untuk menyelesaikan kasus ini ada 4 langkah ya. Ini yang pertama tentukan AB-nya, tentukan A dan B, ya nilai A dan B. Tentukan nilai A dan B-nya. Kemudian yang kedua tentukan distribusinya. Tentukan distribusinya. Nah, oke. Eh, kalau misalkan dianya, oke, kalau kita mau menentukan P0-nya, P0 itu kan P1. Oke, kita tidak punya nilai P1 ya. Ya, oke. Tetap 4 ya. Ini berarti yang ketiga adalah tentukan parameter parameter distribusi. Baru yang keempat tentukan P0-nya ya berdasarkan parameter yang sudah didapatkan. Ya, 4 langkah ya untuk soal yang ini. Oke, kita lihat soal yang berikutnya nanti silahkan teman-teman coba ya. Nah, katanya untuk satu distribusi diskrit memiliki karakteristik seperti ini. Bahwa PK itu sama dengan C1 per 1 per K, PK-1 untuk K-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika diketahui nilai P0-nya itu adalah 0,5, tentukan nilai C. Nah, ini kalau seperti ini nggak perlu bingung ya. Kita perhatikan saja bentuk persamaannya. Nah, ingat bahwa eh, kembali persamaan umum itu adalah A plus B per K P K-1 ya. Ingat lagi definisi dari kelas AB0 yang pertama yang di awal yang kita bahas ini tadi. Nah, kalau kita lihat kembali ke persamaan soalnya ini ya, kita perhatikan berarti ini kan bisa kita tulis ulang PK itu sebagai C ditambah B per sorry C C per K P K-1. Nah, dengan kesamaan ini berarti kita tahu bahwa sebenarnya A itu sama dengan B, gitu ya. Nah, eh, pertanyaannya itu kan adalah kita cuma punya informasi P0-nya 0,5 ya. Eh,
tentukanlah nilai C-nya, kan gitu ya. Nah, berarti untuk kasus seperti ini, kita coba dulu substitusi untuk K sama dengan satu kan harusnya kita punya eh, nilainya P1 sama dengan, berarti kan eh, C plus C ya, berarti 2C itu dikali dengan P0. Oke, kemudian untuk K sama dengan 2 kita masukkan P2 itu berarti dia adalah C per 2 ya, dikali dengan P1. Atau setara dengan 3C per 2 P1. P0. Ya P2 ya benar. Nah, jadi dari sini kita tinggal sederhanakan saja ya persamaannya. Nah, kita selesaikan di sini berarti eh, kalau nilai P1 per P0 ini pasti nilainya 2C. Kemudian hmm, yang berikutnya ini ya P2 per P1 itu sama dengan nilainya itu adalah 3C per 2. Oke. Kalau kita bagi yang ini, oke, kita punya informasi P0 ya. Oke, kita punya P0. Oke, sorry sebentar. Kita punya informasi P0, berarti kita coba manfaatkan ya. Ini harusnya nilainya adalah 2C dikali 0,5 atau sama dengan C. Ya, jadi nilai P1-nya itu sama dengan C. Kemudian tadi nilai V0-nya sama dengan berapa tuh? Sama dengan 0,5. Oke. Pertanyaannya adalah kita perlu menentukan nilai C-nya ini berapa yang memenuhi ya. Oke, karena di sini nilai A-nya itu dia sama dengan B, berarti kita bisa lihat kembali ke tabel. Nah, dia bilang bahwa nilai A itu dia sama dengan B. Nah, perhatikan bentuknya ini. Ya, perhatikan bentuk dari tabelnya. Yang pertama, kalau dia kosong, A itu kan 0 dan B-nya itu eh, lambda. Otomatis ini jelas berbeda ya. A itu tidak sama dengan ya. A tidak sama dengan B. Yang ini juga di sini ada dia negatif dan di sini positif. Kita lihat bentuknya bahwa M plus 1 ini pasti dia nilainya positif. Ya, ini negatif positif. Nah, jadi yang paling memungkinkan itu adalah negatif binomial. Ya, kalau misalkan kita ambil R-nya itu 2. Ya, jadi kalau misalkan R sama dengan 2 maka nilai A itu akan sama dengan B. Ya, 2 kali 2 kurang 1 itu adalah 1 ya. Oke. Nah, berarti R-nya 2. Nah, kita akan memanfaatkan informasi itu, pengetahuan itu ya. Nah, jadi dari informasi ini, karena tadi kita juga tahu ini, berarti yang memenuhi adalah negatif, negatif binomial, binomial. Nah, di mana P0-nya tadi kita tahu, P0 itu untuk negatif binomial, persamaannya adalah 1 plus beta pangkat min R, R-nya 2 ya. Oke. 1 plus beta ini sama dengan 1 plus beta pangkat min 2. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan nilai dari betanya. Ya, menentukan betanya berapa nih. Betanya nanti sama dengan berapa. Nah, setelah udah dapat betanya, pertanyaannya kan adalah nilai C ya. Nah, kita tentukan nilai dari P1. Ya, kita tentukan nilai dari P1 dari distribusi negatif binomialnya. Oke. Nah, berarti kita balik lagi nanti ke persamaan dari si PK. Dari binomial ini bentuknya seperti apa, nanti masukkan untuk K sama dengan satu gitu ya. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Jadi kita memanfaatkan pengetahuan tentang nilai dari A dan B. Nah, ini soal yang berikutnya. Nah, nanti dilihat ya. Ini katanya dia pembaca diskrit anggota dari ketabel 0 dengan persamaannya seperti ini. Oke, ditentukan nilai P3-nya. Nah, ini juga tidak rumit ya. Berarti yang pertama nanti tentukan dulu. Tentukan nilai A dan B. Kemudian
Karena pertanyaannya adalah P3, ingat ini PX sama dengan 3 itu adalah P3 ya. Nah, kita lihat ya bahwa P3 itu kan nilainya adalah A plus B per 3 dikali dengan P2. Nah, jadi kita cukup menentukan nilai A dan B dari persamaan yang ini ya. Tentukan, baru nanti substitusikan ke persamaan ini langkah keduanya. Karena nilai P2-nya sudah ada ya. Jadi udah dapat nilai A dan B-nya, kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi ada selesaikan soal. Oke, seperti itu saja ya. Dan ini soal yang terakhir, katanya suatu peluang itu kelas AB 0. Nah, ini P2 dan P3 P4-nya. Nah, nanti tentukan P0-nya. Berarti ini 4 langkah ya. Kalau menentukan P0 berarti tentukan nilai A dan B, kemudian tentukan distribusi, lalu yang ketiga tentukan nilai parameter, ya. Dan yang keempat tentukan nilai P0, gitu ya. Oke, jadi begitu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan ke-10 ya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan ke-10. Mungkin sekian. Nanti silakan diselesaikan ya. Ini soal-soal latihannya dicoba. Jangan gak dicoba ya, harus dicoba biar terlatih. Biasanya ini itu masuk soal kuis ataupun UAS nantinya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.